Dulu gue berpikir kalau hidup gue susah itu karena gue gak punya uang. Dan kalau hidup gue susah itu juga karena gue gak punya modal. Dan kalau hidup gue susah ya itu karena gue gak punya kenalan orang penting. Ya pokoknya selalu aja ada alasan. Selalu saja ada kambing hitam. Dan kenapa doa lo seolah nggak pernah dikabulin? Halo teman-teman, selamat datang lagi di Kode Sukses. Buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, kenalin, gua Tamtam. Hari ini gua punya 2 perusahaan. Tapi kalau lu kenal gua 10 tahun yang lalu, mungkin lu nggak akan pernah percaya guys. Karena dulu gue cuma seorang tukang ayam bakar biasa, pedagang kaki lima, yang tiap hari mikirin gimana caranya supaya dagangan bisa habis. Itu gua 10 tahun lalu. Gimana caranya besok bisa muter uang. Dan gimana caranya supaya dapur gua tetap ngebul. Dan jujur aja, di masa itu gua sering banget berdoa. Gua minta rezeki, gua minta kehidupan yang lebih baik, gua minta jalan keluar dari masalah keuangan. Tapi anehnya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hidup gue gitu-gitu aja. Pernah gak sih lu juga ngerasa hal yang sama seperti gue dulu? Lu udah berdoa, lu udah kerja keras, lu udah berusaha. Tapi tetap aja hasilnya itu gak sesuai harapan lu. Kalau lu pernah merasakan hal itu, video ini cocok banget buat lo. Karena hari ini gua mau cerita tentang salah satu pelajaran yang bener-bener bisa mengubah hidup gua. Pelajaran yang bikin gua bisa keluar dari jurang kemiskinan. Dan pelajaran itu bukan tentang modal. Bukan juga tentang koneksi. Apalagi tentang keberuntungan. Tapi tentang cara kita berpikir. Tentang apa yang terjadi di dalam kepala kita dan bagaimana hal itu sebenarnya bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dulu gue berpikir kalau hidup gue susah itu karena gue gak punya uang. Dan kalau hidup gue susah itu juga karena gue gak punya modal. Dan kalau hidup gue susah ya itu karena gue gak punya kenalan orang penting. Ya pokoknya selalu aja ada alasan. Selalu saja ada kambing hitam. Dan mungkin banyak orang yang masih berpikir seperti itu sampai detik ini. Tapi setelah gue belajar bisnis, belajar marketing, belajar pengembangan diri, belajar dari mentor-mentor yang jauh lebih sukses dari gue, ada yang gue sadari. Gue sadar banget satu hal. Masalah terbesar gua bukan soal uang. Tapi masalah terbesar gua adalah tentang pola pikir. Karena orang miskin dan orang kaya tentunya hidup di dalam dunia yang sama. Tapi apa yang membedakan mereka? Mereka dibedakan dari cara melihat dunia dengan perspektifnya masing-masing. Ada orang yang melihat masalah, ada juga orang yang melihat peluang, ada orang yang cuma melihat hambatan, tapi ada juga orang yang selalu melihat jalan keluar. Dan itu adalah perbedaan yang dimulai dari pikiran. Gua percaya Tuhan itu bisa melakukan apa saja yang Dia mau. Tuhan itu bisa memberikan apa saja yang Dia inginkan. Tapi gue juga percaya Tuhan itu menciptakan dunia dengan aturan-aturannya. Dengan hukum-hukum yang berlaku untuk semua makhluknya. Misalnya hukum gravitasi. Mau lo kaya, mau lo miskin, mau agama lo apa. Kalau lo lompat dari gedung 100 lantai ya, lo tetap akan jatuh ke bawah. Kenapa? Karena itu hukum alam. Nah, banyak banget orang yang berdoa
Tapi lupa bahwa Tuhan juga menciptakan proses dan hukum alam itu. Bayangin gini deh, lo berdoa minta badan sehat, tapi tiap hari lo makan sembarangan, lo jarang olahraga, terus tidur lo juga berantakan. Menurut lo, hasilnya tuh bakal seperti apa sih? Atau lo berdoa minta sukses, tapi setiap hari lo hanya scrolling gak penting selama 8 jam. Lo gak pernah untuk belajar. Lo gak pernah meningkatkan kemampuan. Menurut lo, hasilnya bakal seperti apa? Kadang, masalahnya bukan dari doa kita yang gak didengar. Tapi terkadang masalahnya kita belum bergerak sesuai dengan apa yang kita doakan. Dan ini yang gua alami dulu. Suatu hari, gua mulai belajar tentang pikiran bawah sadar. Awalnya gua sangat skeptis hal ini. Gua pikir ini cuma teori motivasi biasa. Tapi semakin gua belajar, semakin gua sadar bahwa keputusan hidup kita ternyata itu dipengaruhi banget oleh kebiasaan yang sudah tertanam bertahun-tahun oleh pikiran kita, yang tentu saja ditanamkan oleh orang tua kita dan lingkungan keluarga kita. Misalnya, ada orang yang selalu merasa dirinya gak mampu, gak pantas buat sukses, gak cukup pintar, dan gak cukup beruntung. Akhirnya, apa yang terjadi? Setiap ada peluang, dia mundur. Setiap ada kesempatan, dia takut. Dan setiap ada tantangan, dia udah nyerah duluan, guys. Itu bukan karena dia gak bisa ya, tapi karena pikirannya itu dari dulu sudah ditanamkan oleh orang tua dan keluarganya untuk mengatur dirinya menjadi orang gagal tanpa dia sadari. Dan dulu gue seperti itu. Gue sering merasa hidup gue ya segini-segini aja. Gue cuman pedagang kecil, gue gak mungkin punya perusahaan, gue gak mungkin punya bisnis besar. Tapi suatu hari gue sadar, guys. Kalau gue terus berpikir seperti itu, maka hidup gue ya akan terus seperti itu. Coba lu bayangin, lu pengen sesuatu yang berbeda, tapi lu masih melakukan hal yang sama. Bagaimana mungkin lu melakukan hal yang sama tapi berharap sesuatu yang berbeda? Waktu itu, gue mulai belajar bisnis. Ada satu hal yang benar-benar mengubah hidup gue, yaitu gue mulai mengubah pertanyaan di dalam kepala gue. Dulu gue selalu bertanya, kenapa ya hidup gue susah? Kenapa ya gue miskin? Dan kenapa juga gue gak punya modal? Tapi perlahan pertanyaan itu gue ganti, guys. Bagaimana caranya gue menghasilkan jauh lebih banyak? Skill apa sih yang perlu gue pelajari untuk sampai ke situ? Dan masalah apa yang perlu gue selesaikan? Dan tebak, apa anehnya? Anehnya ketika pertanyaan berubah, ketika isi kepala gue berubah, jawaban mulai muncul perlahan. Karena percaya gak percaya, otak kita itu seperti mesin pencari, guys. Apa yang kita tanyakan terus-menerus, maka otak kita akan mencari jawabannya. Makanya hati-hati banget, guys. Kalau misalkan lo bertanya setiap hari, bahkan diulang-ulang di dalam kepala lo, itu hati-hati banget, guys. Salah satu skill yang paling mengubah hidup gua adalah digital marketing. Karena gua sadar, guys, di era sekarang perhatian itu adalah aset. Dulu waktu gua jualan ayam bakar, gua butuh banget lokasi strategis. Hari ini gua butuh banget perhatian orang-orang di internet. Dulu gua pasang spanduk lebar-lebar. Dan hari ini gua bikin konten. Dulu gua teriak-teriak untuk nawarin dagangan ayam bakar gua, guys. Tapi hari ini gua belajar copywriting. Dulu gue cuma nunggu orang lewat supaya orang itu bisa mampir ke tempat gue. Tapi hari ini gue mendatangkan orang lewat media sosial. Dan dari situ gue mulai sadar. Internet bukan cuma tempat hiburan. Internet adalah alat yang bisa mengubah nasib seseorang. Kalau
kalau kita gunakan secara benar. Makanya gue mulai belajar bikin konten, belajar ngiklan, belajar branding, bahkan gue belajar psikologis konsumen. Sampai gue juga belajar untuk komunikasi. Dan semua skill itu akhirnya bisa membawa gue ke titik gue hari ini guys. Menurut gue, alasan terbesar orang tetap berada di tempat yang sama itu bukan karena mereka bodoh. Nggak ada guys orang bodoh. Semua orang diciptakan sama dengan kapasitas otak yang sama. Kalau kita bicara sebagai orang normal ya. Bukan karena mereka malas juga, tapi karena mereka terus mengulang pola yang sama. Mereka berharap hasil baru, seperti yang tadi gue bilang, mereka berharap hasil baru, tapi tetap melakukan hal yang sama. Padahal hasil hidup kita hari ini itu sebenarnya menurut penelitian adalah akumulasi dari kebiasaan kita yang kemarin. Kalau pola pikirnya sama, kebiasaannya sama, lingkungannya sama, maka hasilnya sangat amat besar kemungkinan pasti sama. Yang pertama kali lo harus rubah itu bukan rekening lo, bukan juga rumah lo, bukan pula mobil lo, tapi ubah pola pikir lo. Karena semua perubahan besar selalu dimulai dari mindset. Dimulai dari sana. Kalau ada satu pesan yang gue ingin tinggalkan hari ini buat lo semua ya. Pesan itu sangat sederhana. Jangan pernah meremehkan kekuatan pikiran. Karena sebelum bisnis gue berubah, pola pikir gue dulu yang berubah. Sebelum rekening gue berubah, cara pandang gue terhadap hidup dulu yang berubah. Sebelum gue punya perusahaan, gue harus menjadi orang yang pantas memiliki perusahaan. Dan proses itu dimulai dari dalam diri sendiri. Bukan dari luar ya guys, tapi dari dalam isi kepala lo. Jadi kalau hari ini hidup lo masih terasa berat, masih banyak masalah, masih juga banyak tantangan, jangan nyerah guys. Karena bisa jadi ya, yang perlu lo ubah bukan keadaannya, tapi cara lo melihat keadaan tersebut. Karena gue pernah guys berada di titik yang paling bawah. Dan alhamdulillah gue bisa keluar dari sana. Dan gue yakin lo juga bisa. Kalau lo suka pembahasan seperti ini guys, tentang bisnis, digital marketing, pikiran bawah sadar, dan pengembangan diri, dan kisah nyata perjalanan hidup gua keluar dari kemiskinan, jangan lupa di subscribe channel ini guys. Karena di Kode Sukses gua bakal membagikan semua pelajaran yang bener-bener gua praktekkan di dalam kehidupan gua dan bisnis gua. Gua nggak ngejar teori ya. Gua nggak juga jualan mimpi guys. Gua cuman berbagi apa yang pernah gua jalani dan gua alami sendiri. Gua Tamtam dan ini Kode Sukses. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.